kamu kok ngelamun mikirin apa? Anak itu gimana ya? Kok bisa sampai menderita penyakit ITP? Padahal di keluarga kita ndak ada yang memiliki riwayat itu. Aku juga bingung. Berarti kita harus ekstra merawat adik biar trombositnya tidak turun dan tidak mengalami benturan agar tidak terjadi pendarahan. Gimana kalau sementara ini aku di rumah dulu ya? Aku ingin adik cepat sembuh. Terus untuk biaya kehidupan sehari-harinya gimana kalau ayah di rumah? Pokoknya aku mau di rumah dulu, mau merawat adik sampai dia sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus, silahkan masuk sus. Baik Bu, terima kasih. Silahkan duduk dulu ya sus, saya akan panggilkan suami dan orang tua saya. Iya, Bu. Selamat pagi, Pak, Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Aulia dan di samping saya ada perawat Sylvie. Kami berdua dari Puskesmas Demak 1. Apa benar ini dengan Bapak Salim dan Ibu Gracia? Benar, Sus. Baik, di sini kami berdua ingin menyampaikan mengenai stimulasi perkembangan psikososial pada usia dewasa ya Pak, Bu. Tujuannya untuk menambah pengetahuan mengenai perkembangan yang terjadi pada usia dewasa. Perkembangan di sini dimaksudkan apakah sudah sesuai dengan kriteria dari perkembangan normal atau bisa saja mengalami perkembangan yang abnormal. Sehingga nanti dari pihak puskesmas bisa memberikan asuhan keperawatan yang benar apabila diketahui adanya perkembangan abnormal sesuai usianya. Di sini kami juga akan memaparkan mengenai materi dari stimulasi perkembangan usia dewasa. Untuk waktunya kira-kira 30 menit ya Pak, Bu. Bagaimana? Apakah bersedia? Iya, Sus. Bersedia, silahkan sus. Ini Pak, Bu, leafletnya. Silakan dibaca-baca ya. Iya sus. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu tahu usia dewasa itu dari usia berapa sampai berapa? 20-an sampai 50-an, Sus. 30-an sampai 60-an. Lebih dari 25 sus. Terima kasih atas jawabannya ya Pak, Bu. Baik, untuk usia dewasa dimulai dari usia 20 tahun sampai 60 tahun. Boleh tahu Bapak usianya berapa ya? 30 tahun. Kalau Ibu berapa usianya? 35 tahun sus. Kalau Nenek berapa usianya? Saya lupa sus. Usia nenek 64 tahun sus. Baik, berarti usia Bapak dan Ibu sudah termasuk usia dewasa ya. Sedangkan Nenek sudah memasuki usia lansia. Lalu untuk pemahaman mengenai perkembangan psikososial usia dewasa, bagaimana ya Pak, Bu? Apakah ada yang tahu? Tidak, Sus. Mungkin untuk usia dewasa bisa dikatakan apabila seseorang sudah berkeluarga dan mempunyai anak sus. Benar, Bu. Jadi, untuk usia dewasa itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, usia dewasa muda. Mulai dari umur 20 sampai dengan 30 tahun. Dan usia dewasa tengah mulai umur 30 sampai 60 tahun. Untuk perkembangan psikososial usia dewasa muda dimulai dari perkembangan individu yang mampu melakukan interaksi yang akrab dengan orang lain dan tentunya sudah memiliki pekerjaan, Bu. Sedangkan untuk perkembangan psikososial usia dewasa tengah biasanya dimulai dari perkembangan individu yang mampu terlibat dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan mampu membimbing anak. Berarti saya dan istri saya termasuk usia dewasa tengah ya? Benar, Pak. Bapak dan Ibu sudah dikaruniai berapa keturunan ya? 2, Sus. Anak pertama saya sudah SMP kelas 1 dan yang kedua baru masuk TK. Tapi yang TK terkena ITP, Sus. Saya cemas dengan anak saya. Ya sus, semenjak adik terkena ITP,
Kami bingung mau ngapain soalnya semua seolah dilarang. Pusing sus, mau ngajak main takut benturan, jadi sering dimarahi ayah. Saya itu khawatir anak saya trombositnya turun karena kecapean dan benturan. Orang anak saya aktif banget sampai saya capek lihatnya. Sekarang apa-apa selalu dilarang. Ayah sekarang cerewet sama galak, apa-apa nggak boleh. Padahal adik kan pengen main, tapi ayah marah-marah terus. Adek, nggak boleh begitu ya sama orang tua, tidak baik. Ayah seperti itu karena sayang sama adik, tidak boleh berkata seperti itu lagi ya. Iya sus, Ya sus, Janji? janji. janji. Kak, ayo main mobil-mobilan di kamar yuk. Ayo adek. Kak, adiknya diawasin dulu ya. Jangan capek-capek kalau main, kalau udah istirahat. Sudah, biar ibu saja yang kesana, yang jagain adik. Permisi ya sus, saya tinggal dulu. Iya, silahkan Bu. Saya sambung lagi ya Pak, Bu. Iya, silahkan sus. Yang kami lihat, tampaknya Bapak sangat cemas dengan kondisi anak Bapak ya. Gimana ndak cemas, Sus? Saya itu sering khawatir kalau di tubuh anak saya muncul bintik merah. Pasti kalau dicek trombositnya turun. Akhir-akhir ini, saya juga sering gelisah, tegang, sulit tidur, merasa kayak orang bingung. Selalu khawatir dengan anak saya sehingga saya sulit berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Baik, kami mengerti yang apa Bapak alami karena Bapak sepertinya mengalami ansietas atau kecemasan yang berlebih. Ansietas atau kecemasan berlebih itu menjadi salah satu ciri atau tanda adanya penyimpangan terhadap perkembangan psikososial usia dewasa ya Pak, Bu. Tapi sebelum membahas ciri penyimpangan psikososial usia dewasa, Bapak dan Ibu tahu tidak perkembangan yang normal pada usia dewasa itu seperti apa? Tidak, Sus. Jadi begini, untuk usia dewasa tengah seperti ibu dan bapak, perkembangan normal yang biasanya seperti merasa nyaman dengan pasangan hidup, menerima perubahan fisik dan psikologis, kreatif dan produktif, mengembangkan minat dan hobi, menyesuaikan diri dengan orang tua yang lansia, menilai pencapaian tujuan hidup, serta membimbing dan menyiapkan generasi di bawah usianya secara arif dan bijaksana. Di antara ciri perkembangan normal yang telah disebutkan tadi, apakah ada ciri yang Bapak atau Ibu yang belum dialami? Akhir-akhir ini saya seperti malas untuk bekerja, Sis. Karena jika saya sudah berada di kantor, saya sering ditunjuk untuk mengurus kerja di luar kota, sedangkan anak saya perlu banget pengawasan ekstra dari saya. Tapi sus, kalau ayah tidak kerja gimana pemasukan untuk kebutuhan sehari-harinya? Padahal saya kalau di rumah juga ngawasi anak saya dengan baik. Namanya anak usia 5 tahun kan, lagi senang-senangnya bermain. Saya juga maklumi kalau kemarin ia sempat terbentur sampai lebam tapi tidak berdarah sih sus. Berarti untuk poin yang telah disebutkan tadi, ciri kreatif dan produktif serta pengembangan minat dan hobi menjadi sedikit terganggu ya Pak? Iya, Sus. Dalam kasus ini memang banyak dirasakan oleh klien-klien kami sebelumnya Pak, Bu. Ketika ada salah satu anggota yang sedang sakit, memang semuanya seperti terbawa sakit, entah dari sosialnya, psikisnya, dan lainnya. Namun, yang saya lihat di sini, Bapak cenderung cemas terhadap kondisi adik sehingga Bapak berperilaku ansietas. Sampai-sampai Bapak hanya ingin merawat anak, padahal di rumah sudah ada ibu dan nenek. Begitu ya, Pak? Iya. Bapak dan Ibu coba baca poin yang dapat dilakukan keluarga agar usia dewasa dapat berkembang normal. Di situ ada tulisan yaitu mendiskusikan antara sesama anggota keluarga, memotivasi dan mendampingi individu dalam menyelesaikan masalah, memberikan dukungan untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi perkembangan psikososial, menganjurkan individu untuk
membuka diri dan menjalin hubungan dengan orang lain, membantu menentukan pedoman dan nilai-nilai kehidupan serta konsep diri yang jelas, menjalin hubungan yang baik dengan individu yang bermasalah dan berusaha membimbingnya, dan memfasilitasi individu untuk mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Di antara yang disebutkan, apakah sudah semuanya dilakukan atau ada yang belum? Sebagian besar sudah sus, tetapi untuk mendiskusikan antara sesama anggota seolah-olah ada satu pendirian yang kukuh tanpa mempertimbangkan masukan dari yang lain. Padahal saya juga sudah memberikan motivasi dan dukungan. Baik Bu, sebenarnya pada usia dewasa itu sudah bisa menetapkan tujuan hidup, berinteraksi dengan banyak orang, terlibat dalam kegiatan masyarakat, memilih calon pasangan hidup, menetapkan karir, pekerjaan, dan mempunyai pekerjaan. Namun, untuk kondisi saat ini memang sebagai tulang punggung keluarga, kewajibannya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya Pak. Untuk masalah anak, insya Allah ibu bisa merawat anak dengan baik dibantu dengan nenek. Ibaratnya begini Pak Bu, jika Bapak tidak bekerja, pemasukan terus berkurang, sedangkan pengeluaran terus meningkat. Kan menjadi tidak sinkron nih atau tidak sesuai ya. Apalagi untuk kebutuhan kontrol setiap minggu, adik juga memerlukan biaya untuk pemeriksaan laborat, misal uji trombosit. Jadi, alangkah baiknya Bapak jangan begitu cemas terhadap kondisi adik saat ini. Yang penting imun atau kekebalan tubuh adik kuat sehingga trombositnya tidak turun. Benar juga, Yesus. Iya Pak, baik, berhubung waktunya telah selesai sesuai kontrak yang telah disepakati tadi ya. Sampai di sini apa ada yang ingin disampaikan Pak, Bu? Tidak, Sus. Setelah tadi kami memaparkan materi, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu sekarang? Senang, Sus, karena saya mengetahui mengenai perkembangan psikososial saya saat ini. Saya juga senang sus atas ilmu yang telah diberikan saat ini. Sangat bermanfaat sekali. Baiklah, kalau begitu, besok tanggal 26 April 2021 pukul 10 kami akan datang ke sini lagi ya Pak, Bu, untuk mengecek perkembangan psikososial usia dewasa kembali. Untuk memastikan ansietas atau kecemasan yang dialami Bapak masih ada atau sudah berkurang. Bagaimana Pak, Bu? Iya, silakan sus. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya Pak, Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.